Oke, baik semuanya. Selamat sore, Bapak Ibu. Wah, ini minggu pertama kita puasa ya. Semangat pagi semuanya, tetap semangat ya. Masih ada waktu 2 jam lagi untuk buka puasa daerah Jakarta. Oke, baik sambil nunggu kita berbuka puasa nih, boleh ya kita sedikit belajar mengenai manfaat cocoa flavano. Eh, eh, untuk tema hari hari ini adalah manfaat cocoa flavano untuk kesehatan otak ya, dimana memang otak kan salah satu organ tubuh kita yang sangat penting ya, dimana otak itu bisa mengatur seluruh dan mengontrol seluruh tubuh kita ya. Nah, nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya mengenai manfaat cocoa flavano untuk kesehatan otak ya. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan pertanyaan akan kami jawab setelah akan Dokter Winda jawab setelah Dokter Winda menjelaskan materinya. Dan pastikan Bapak Ibu jangan sampai keluar di seminar kesehatan online hari ini, karena nanti di akhir acara saya akan memberikan Lucky Wheel ya. Jadi siapakah yang kira-kira beruntung yang mendapatkan eh, pure cocoa untuk hari ini ya. Baik, coba kita panggilkan pembicara kita ya. Dokter Winda, halo. Halo. Halo, oke, sehat ya dok? Oke, baik. Untuk temanya masih sama seperti Selasa kemarin, yaitu untuk otak. Ya, manfaat flavano untuk kesehatan otak. Baik, silahkan Dokter Winda. Thank you, Di. Iya, selamat sore. Semangat pagi. Kali ini kita sore-sore ya ketemuannya ya. Belum gelap ya, belum malam. Masih sore-sore. Dan kali ini kita sambil menunggu beduk ya, berbuka puasa. eh Biar nggak kepikiran sama godaan-godaan, kita mendingan belajar aja deh. Ya, kita belajar aja sambil belajar, sambil menambah ilmu, sambil menunggu saatnya berbuka puasa nanti. Gimana nih yang pada berbuka puasa hari ini, sudah hari kedua ya? Kayaknya lancar-lancar nih ya. Ya dong, harus lancar ya kan, biar nanti sampai akhir juga lancar-lancar semua. Oke? Nah, untuk semakin memperlancar juga kita selama selama di bulan puasa ini, kita juga tetap menambah ilmu kita, yang mana tahu ilmu kita ini pun bisa menjadi berkah tersendiri ya. Ada nama kan? Oke, mungkin bisa dibantu di mute ya, yang belum termute. Oke. Nah, sekarang saya mau ngebahas tentang cocoa. Apakah dia bagus untuk otak kita? Yuk kita bahas. Slide. Kalau kita ngomongin soal otak, ya, semua pasti tahu lah ya, otak ya, ini yang ada di kepala kita ini, di dalam tulang tengkorak kita ini, dia dikatakan sebagai suatu organ yang bisa dibilang adalah pusat dari semua fungsi di tubuh kita. Ya, jadi dia tuh vital banget bagi kita manusia. Dia ini organ ini untuk sorry Diana, boleh tolong dibantu di mute ya. Nah, organ otak kita ini itu tersusun dari sejumlah jaringan-jaringan yang mendukung, bahkan dia tuh ada di sana itu ada miliaran sel saraf ya, miliaran sel saraf yang berkoneksi, nantinya itu akan terkoneksi ke seluruh bagian di dalam tubuh kita. Ya, sampai ke ujung kaki semua terkoneksi dengan sel saraf yang ada di otak kita. Jadi memang ibarat kata nih, otak itu adalah pusat kontrolnya gitu ya. Dan itulah yang membuat setiap bagian dari otak itu memiliki tugas-tugas tertentu tergantung posisinya nanti di sebelah mana ya. Posisi yang berbeda itu punya tugas yang berbeda dan dia akan mempengaruhi sistem kerja dari berbagai organ yang ada di dalam tubuh kita. Slide. Nah, otak itu nanti akan dibagi-bagi lagi nih, seperti yang saya katakan ya. Kalau teman-teman bisa lihat di gambarnya, yang gambarnya besar, warna-warni, ada warna biru, merah, hijau, dan ungu, itu dia disebutnya sebagai otak besar.
ya. Nah, di bawahnya itu yang warna coklat, itu kita sebutnya otak kecil. Dia agak sedikit dilindungi di bawah dari si otak besar. Nah, yang ada nyempil kecil kayak tongkat, ya, itu disebut namanya batang otak. Batang otak inilah nanti yang akan terutama mengatur refleks-refleks kehidupan, ya, tanda-tanda kehidupan kita. Jadi ibaratnya kalau teman-teman pernah mendengar tuh mati batang otak, nah itu dinilai dari respon si batang otak ini. Kalau batang otaknya masih merespon, berarti kita dinyatakan masih hidup. Tapi kalau sudah tidak ada respon lagi, itu disebut dengan meninggal atau mati batang otak. Slide. Nah, kalau soal otak ini juga sebenarnya secara penyakitnya sendiri juga ada banyak banget. Mungkin kita nggak tahu semuanya, ya. Kita nggak tahu semuanya karena ada banyak sebenarnya penyakit-penyakit otak ya. Maka biasanya penyakit otak ini pun nanti akan dibagi lagi, dikelompok-kelompokin lagi. Mulai dari kelompok infeksi. Contohnya, infeksi itu biasanya yang paling terkenal itu meningitis. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah pernah dengar meningitis ya. Terus ada juga namanya golongan yang cedera otak. Nah, cedera otak ini atau trauma itu mungkin juga teman-teman tuh kayak pernah dengar tuh kalau biasanya kalau di sinetron-sinetron atau di film-film tuh orang kecelakaan mengalami geger otak. Nah, itu masuk dalam kategori cedera otak, ya. Terus habis itu ada juga kategori tumor. Ya, ini termasuk juga tumor otak, kanker otak, hidrosefalus, ya itu juga masuk kategori tumor. Terus ada kategori cerebrovaskular. Cerebrovaskular ini lebih kepada masalah-masalah penyakit-penyakit di otak yang berhubungan dengan pembuluh darahnya. Seperti yang paling populer adalah stroke. Ya, baik stroke perdarahan maupun stroke iskemik, dan juga ada juga yang lain. Lalu ada juga lagi masuk dalam golongan neurodegeneratif. Nah, kalau neurodegeneratif ini biasanya tuh mungkin teman-teman yang familiar tuh Alzheimer, ya, Alzheimer, Parkinson. Nah, itu masuk dalam kategori neurodegeneratif. Dia lebih melibatkan penurunan fungsi dari syaraf-syaraf di sel-sel otak. Sama ada juga kategori autoimun. Nah, nanti jadi kalau umpamanya ada kelainan atau ada masalah di otak, nanti dia akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok ini terlebih dahulu supaya penanganannya bisa disesuaikan. Ya, slide. Nah, kalau kita ngomongin soal otak, seperti tadi ya, kita bahas, struktur otak sendiri itu dia sudah terdiri dari miliaran, ya, miliaran sel saraf. Sedangkan kita tahu, saraf itu adalah salah satu sel kita yang paling lambat mengalami regenerasi. Jadi kalau dia udah rusak, itu kalau untuk sembuh tuh lama banget. Jadi bayangkan kalau ada masalah di otak kita, dan yang kena sel sarafnya banyak, udah deh ya. Kenapa? Makanya kita nggak usah heran kenapa kalau misalnya kita punya masalahnya itu pada otak, itu proses penyembuhannya itu lama. Karena memang ya kalau sudah rusak sel sarafnya susah juga untuk nanti beregenerasinya lagi, recovery-nya memang lebih lama. Jadi memang yang paling penting adalah kita harus mencegah ya, menjaga kesehatan otak kita dan mencegah dari penyakit-penyakit yang bisa beresiko menimbulkan masalah pada otak. Mulai dari apa? Pertama adalah kita lakukan olahraga otak kita, ya. Kita lakukan terus otak kita ini harus selalu bekerja. Cara gimana? Melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial seperti apa? Interaksi sama keluarga, interaksi sama saudara-saudara, kerabat, tetangga, teman-teman. Kayak umpamanya ini kita teman-teman yang mungkin yang di Jakarta atau mungkin yang di luar kota juga sering ikut datang ke acara-acara FHI, ya. Di situ kita ada BP, ada seminar. Nah, itu termasuk juga salah satu interaksi sosial pada saat teman-teman bertemu, ya, bertemu dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Pada saat itu kan teman-teman juga akan pada saat kita berkomunikasi kan kita akan memberi dan menerima informasi dan itu akan diolah oleh otak kita. Dengan begitu otak kita jadi bekerja. Ya, jadi kita harus selalu melatih otak kita itu bekerja dengan cara apapun, mulai dari melakukan interaksi sosial, ya, dengan juga bisa juga dengan melakukan berbagai jenis kegiatan, ya.
seperti mungkin yang suka hobinya apa? Mungkin yang suka main catur, bisa ya. Ngisi-ngisi TTS, boleh. Yang penting kita punya banyak-banyak kegiatan yang bisa membantu untuk otak kita selalu bekerja. Atau yang suka olahraga juga bisa. Itu bisa membantu untuk melatih koordinasi tubuh kita yang diatur oleh otak kita juga bisa ya. Jadi bisa juga olahraga, tapi jangan lupa istirahat yang cukup. Ya, ingat, walau bagaimanapun segala sesuatu yang berlebihan bisa menjadi tidak baik juga, even itu yang baik ya. Jadi walaupun kita melatih otak kita untuk terus bekerja, tapi jangan lupa istirahatnya juga. Jangan lupa juga semakin otak kita butuh bekerja, ya, semakin dia akan bekerja, maka metabolismenya juga akan semakin meningkat. Dia akan membutuhkan banyak asupan nutrisi, oksigen, sehingga darah itu sangat dibutuhkan sekali oleh otak kita. Jadi kita harus juga menjaga kesehatan pembuluh darah kita supaya aliran darah kita ke otak bisa lancar. Dan jangan lupa makan makanan yang kaya akan antioksidan, karena itu dia ya. Semakin banyak dia bekerja, akan semakin banyak juga radikal-radikal bebas yang mungkin akan dihasilkan ataupun terpapar dari hal-hal yang lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi perlu dilindungi untuk sel-sel otak kita. Jadi kita harus konsumsi untuk penstabil radikal bebas, yaitu antioksidan. Slide. Nah, apa aja nih biasanya nih makanan yang terkenal baik untuk kesehatan otak kita? Ini dia ya, mulai dari beri-berian, sayur ya, ada sayur bayam, brokoli, tomat, olive oil, ikan, dan juga ada kokoa ternyata ya. Slide. Nah, ternyata menurut seorang ahli saraf dari Harvard University, itu ada Dr. Miguel Alonso, itu dia mengatakan dari penelitian laboratorium maupun hewan, itu ternyata diketahui bahwa flavanol pada kokoa itu memfasilitasi koneksi dan juga kelangsungan hidup dari sel otak, termasuk juga melindungi sel otak dari racun atau efek negatif peradangan. Jadi memang bagus banget ternyata kandungan flavanol di dalam kokoa untuk kesehatan otak kita. Slide. Bahkan juga sudah banyak juga ya penelitian-penelitian, juga jurnal-jurnal kesehatan yang membuktikan bahwa ternyata flavanol yang tinggi pada coklat juga memberikan efek yang positif pada performance dari otak kita. Slide. Bahkan tidak hanya itu, kokoa itu pun sebenarnya kandungannya sendiri juga nggak hanya flavanol doang, tapi ada banyak sekali kandungan nutrisi yang bagus pada kokoa. Bahkan beberapa di antaranya juga punya manfaat yang juga bagus juga untuk otak. Jadi semakin menyempurnakan manfaat kokoa untuk kesehatan otak kita, seperti kalsium, kalium, zat besi, magnesium, tembaga dan seng, serotonin, dan juga triptofan. Slide. Nah, ini dia ya. Memperkenalkan produk kesayangan kita, yaitu Cocoa, Flavanol Original dan Seed, serta Flavanol DPM with Allergenan dan Flavanol Men. Yang diambil masih dari cocoa biji kakao pure ya, yang di-preserve sehingga masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, kita tentunya akan ngomongin manfaat utamanya yang paling terkenal, yaitu sebagai antioksidan. Tapi tidak hanya itu aja. Ya, karena ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga punya efek klinis yang bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Jadi pada saat kita mengkonsumsi dalam jangka waktu yang pendek, itu kita akan langsung mendapatkan manfaatnya dalam mendilatasi pembuluh darah, sehingga aliran darah kita itu bisa lebih lancar. Cuman memang biasanya manfaat ini tidak selalu bisa didapatkan, karena biasanya cenderung pemprosesan kokoa itu malah cenderung merusak kadar flavanol yang ada di dalam biji kakao tersebut, sehingga perlu suatu metode khusus agar kandungan flavanol yang tinggi pada kakao itu tidak menjadi rusak. Slide. Nah, ini tentunya tadi sudah ada banyak banget kan penelitian untuk kesehatan otak.
ya manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan otak. Seperti ada juga ya penelitian yang menemukan kalau kita mengkonsumsi 821 mg flavanol kakao selama 4 hari, ternyata benar-benar bisa memberikan peningkatan vasodilatasi, di mana ini akan semakin meningkatkan fungsi endotel dalam mengalirkan aliran darah, terutama pada orang yang lanjut usia sehat ya, dibandingkan dengan mereka yang lebih muda. Jadi apalagi nih kan biasanya kan memang kan penyakit kita itu justru semakin kita bertambah usia, masalah untuk kesehatan otak kita biasanya, fungsi otak kita biasanya sudah semakin menurun gitu kan. Nah ternyata dengan mengkonsumsi cocoa flavanol sebanyak 821 mg selama 4 hari, itu semakin meningkatkan performance si aliran darah ke pembuluh darah ke otak, sehingga pada kasus orang-orang yang lanjut usia ini, itu malah bisa semakin lebih baik dibandingkan mereka yang lebih muda. Jadi bisa membantu untuk menangkal penuaan. Selain itu juga, bukti menunjukkan bahwa konsumsi kokoa secara teratur juga bisa meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi resiko gangguan neurodegeneratif yang terkait oleh usia, seperti Alzheimer, Parkinson, termasuk juga stroke, ya, baik stroke iskemik maupun hemorrhagic. Slide. Nah ini dia ya. Kebetulan di sini memang produsen kita yaitu Berkelbot yang mengolah bahan utama dari cocoa flavanol kita ini itu sudah menggunakan suatu metode yang mereka patenkan, di mana metode tersebut berbeda dibandingkan metode pengolahan kakao pada umumnya ya. Jadi di sini metode yang mereka gunakan itu terbukti telah dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Slide. Tentunya sudah banyak banget studi klinis, apalagi studi klinis tentang manfaat cocoa flavanol pada fungsi endotelium. Nah, di sini ternyata kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu sudah bisa meningkatkan fungsi endotelium kita untuk mendapatkan nitric oxide dengan jumlah yang lebih baik, sehingga bisa menjaga elastisitas pembuluh darah kita dan aliran darah yang lebih baik. Slide. Lalu kita juga sudah bisa klaim juga ya manfaat dari cocoa flavanol karena sudah di-approve, sudah disetujui baik oleh EFSA maupun dari FDA ya. Dari EFSA itu sudah mengakui dan sudah bisa menyetujui klaim untuk fungsi cocoa flavanol, di mana cocoa flavanol membantu untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini memberikan kontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Sedangkan FDA ya yang merupakan acuan medis di dunia ya, salah satunya saat ini itu bahkan sudah mengklaim kalau cocoa flavanol ya itu bisa membantu untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Jadi bagus banget ya teman-teman ya cocoa flavanol ini untuk menjaga kesehatan aliran darah kita, supaya karena aliran darah yang baik itu akan memastikan nutrisi dan oksigen sampai ke seluruh bagian di dalam tubuh kita dan memastikan metabolisme kita bisa berjalan dengan lancar. Slide. Nah, tentunya untuk mendapatkan manfaatnya ya kita konsumsi ya, tapi konsumsinya berapa banyak disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena beda tubuh, beda masalah, beda kebutuhannya. Untuk flavanol original maupun sweet, teman-teman bisa konsumsi mulai 5 gram setiap hari. Nanti bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan tubuh dan masalahnya masing-masing. Nah, kalau untuk DTM itu biasanya kita anjurkan untuk 2 minggu pertama booster dulu selama sebanyak 2 saset per hari. Nanti setelah itu maintenance 1 saset per hari, atau bisa juga ya sama juga ya disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Karena tadi beda tubuh, beda kasus, beda kebutuhan. Ya, slide. Nah, ini ada tambahannya nih sedikit ya. Ternyata teman-teman, cocoa itu memiliki manfaat atau kapasitas antioksidan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan green tea, black tea, maupun dengan red wine. Jadi makanya ya inilah yang membuat cocoa menjadi makanan otak kita yang sangat baik. Jadi yuk kita konsumsi cocoa dari sekarang.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk penyampaiannya luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi adalah manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan otak. Sebelum kita ke sesi tanya jawab ya Dok, saya akan memberitahukan informasi mengenai promo dan juga acara yang FAI jalankan dalam waktu dekat. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa langsung menghubungi FAI Medical Consultant di nomor 0878 1706 6067. Tentunya chat Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa ya untuk mengikuti seluruh sosial media kami seperti di YouTube, Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan Telegram FIU Official, dan juga TikTok Forever Healthy Indonesia, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dan terupdate nih dari FAI ya, seperti promo-promo dan juga acara ya. Nah, karena kita ada annual rank promo mulai dari tahun 2023 ini, kita tidak hanya memberikan uang tunai kepada para pencapai Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend, tapi kita juga memberikan ada 100 gram logam mulia, kemudian expander dan juga Innovazenix. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu sore hari ini ya. Nah, selain memberikan uang dan juga hadiah mewah, FI juga memberikan trip gratis ke Bangkok. Kita ada trip 5 hari 4 malam dengan cara mengumpulkan 60 poin dan 8.500 CV. Periode ini sudah kita mulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti tanggal 31 Desember 2023. Nah, ini sudah banyak sekali yang mendapatkan ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu yang hadir di seminar kesehatan online hari ini menjadi salah satu orang yang beruntung untuk mendapatkan trip ke Bangkok. Atau juga bisa trip ke Dubai 7 hari 6 malam, periodenya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu bisa dengan mendapatkan mengumpulkan 25.000 CV dan juga 100 poin. Atau ada yang ingin umroh tahun ini ya, umroh atau Eropa, bisa juga mengumpulkan 150 poin dan 75.000 CV, dan periodenya kita mulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti 31 Agustus 2023. Nah, kemudian kita ada promo untuk Reactive Fast Track Program dengan repurchase 20 CV dan aktif on Fast Track Program itu free 1 tahun aktivasi ya. Nah, ini khusus member yang sudah expire tentunya. Periodenya kita sudah mulai dari tanggal 30 Maret sampai nanti 31 Maret 2023. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya mengenai aktivasi ini, bisa menghubungi upline Bapak Ibu atau bisa menghubungi customer relation kami untuk dibantu ya. Selanjutnya di hari Sabtu besok, di kantor kami akan ada bisnis preview spesial Ramadan. Di hari Sabtu 25 Maret jam 1 siang di kantor pusat FAI, pembicaranya akan ada Ibu Sri Mulyawati, Bapak Beni Mustafa, dan juga MC-nya Bapak Edo. Pastikan Bapak Ibu untuk hadir dalam acara bisnis preview spesial Ramadan kami. Dan nanti di hari Selasa, ya walaupun puasa kita tetap ada seminar kesehatan ya Bapak Ibu ya. Seminar kesehatan spesial Ramadan untuk offline-nya kita masih sama di jam 2 siang hari Selasa tanggal 28 Maret, judulnya Puasa Bersama Flavanol ya. Bertempat di Gedung Kosa lantai 3 yang akan dibawakan oleh Dr. Winda Olivia Panjaitan. Oke, baik. Itu dia adalah acara dan juga promo. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Mungkin sudah ada yang bertanya nih Dok ya. Oke, dari Bapak Akodin Fahmi, selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa di wilayah Papua Barat. Wow, terima Selamat kasih. berbuka yang di timur. Sudah Yang di berbuka barat bentar puasa. lagi ya. Yang di barat masih lama.
Yang di waktu Indonesia bagian barat masih 1,5 jam lagi masih masih kuat ya Bapak Ibu ya. Biar nggak berasa kita bisa sambil mengikuti seminar kesehatan. Kemudian pertanyaan dari Bapak Rozik, mohon petunjuk penggunaan flavanol pada case autoimun. Oke, nah kalau untuk case autoimun pada dasarnya kan sebenarnya kondisi autoimun itu adalah kondisi di mana imun kita itu justru terlalu agresif gitu ya, karena dia jumlahnya terlalu tinggi sehingga dia seharusnya imun kita ini hanya menyerang benda-benda asing aja ya, makhluk asing di dalam tubuh kita, tapi dia malah jadi ikutan menyerang juga sel-sel kita juga gitu. Nanti sel yang diserang bisa apa saja bisa diserang. Makanya itu nanti yang akan membedakan kenapa autoimun itu ada macam-macam, ya kan? Ada macam-macam karena tergantung dari sel mana organ mana yang diserang oleh si imun kita ini. Nah, untuk kasus di sini itu justru flavanol bisa membantu ya. Karena flavanol itu dia bisa berfungsi, manfaat utamanya adalah sebagai antioksidan. Di mana antioksidan itu fungsi utamanya adalah untuk sebagai balancing ya dan protecting. Balancing artinya menyeimbangkan. Jadi yang berlebih ditekan, yang kurang ditingkatkan, dan juga protecting yaitu melindungi. Disinilah nanti akan bekerja flavanol dalam menjaga untuk berusaha menekan ya sistem imun supaya tidak terlalu agresif, tidak terlalu kuat, tidak berlebihan, dan juga termasuk melindungi juga sel-sel tubuh yang sehat supaya kerusakannya bisa minimal akibat dari serangan sistem imun yang agresif tersebut gitu ya. Tapi tetap saya anjurkan untuk dikombinasi dengan obat autoimunnya juga ya, jangan bergerak sendiri karena kan memang kalau flavanol kan dia bukan obat ya, dia lebih kepada apa namanya? merecovery si sel-selnya gitu ya, memperbaiki kerja sel sehingga tentunya butuh waktu dalam prosesnya. Nah, akan hasil lebih bagus kalau tetap dikombinasi dengan obat-obatan yang dari dokter. Nah, nanti kalau sudah lebih terkontrol ya lebih stabil baru boleh secara bertahap obat-obat dokternya nanti di tapering off ya. Tapi jangan langsung dilepas ya, harus dikombinasi dulu. Dan ibarat kata di sini kan untuk dosis yang tepat pun itu juga kan beda tubuh akan beda kebutuhannya. Jadi memang kita pasti akan ada butuh waktu juga untuk menemukan dosis yang paling tepat per case masing-masing. Ya, jadi boleh mulai dari 10 gram kalau mau yang original atau DTM itu patokannya 2 saset. Nanti evaluasi setiap 30 hari ya. 30 hari gimana kira-kira hasilnya gitu kan. Kalau sudah mulai ada reaksi, ada progres, dosisnya boleh dipertahankan. Tapi kalau belum terlalu ada reaksi yang dirasakan, dosisnya berarti masih kurang, jadi dinaikkan lagi ya. Originalnya jadi 15 gram atau DTM-nya jadi 3 saset. Begitu seterusnya sampai ketemu dosis yang paling pas, yang paling berefek untuk tubuh masing-masing ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Jacob. Ya, mohon info untuk pemakaian flavanol untuk penderita sakit ginjal yang rutin cuci darah per 1 bulan. Berarti satu bulan sekali ya dok ya cuci darahnya gitu ya? Iya. Silakan dokter. Oke, nah biasanya sih kalau seperti ini itu boleh konsumsi flavanol. Pada dasarnya itu kita untuk kasus ginjal itu saya anjurkan untuk konsumsinya kalau mau yang original itu bisa konsumsi 15 gram. Kalau yang DTM itu DTM itu 3 saset. Nah, ini nanti akan tergantung. Biasanya kan dia cuma cuci darahnya cuma 1 bulan sekali ya. Jadi nanti mungkin bisa dievaluasi apakah konsumsi cairannya bagaimana. Apakah sudah dibatasi ketat atau masih boleh.
minum dengan cukup gitu ya. Nah, kalau seandainya masih bisa mau minum dengan cukup, berarti kalau konsumsi ori nggak ada masalah sih, ya masih oke-oke aja. Cuman kalau sudah dibatasi konsumsi cairannya, memang lebih dianjurkan untuk konsumsinya yang DTM. Tapi kalaupun tetap lebih suka yang original, juga boleh, nggak ada masalah. Palingan nanti minum originalnya, airnya dibikin sedikit aja ya, jadi nggak usah diaduk dilarutkan dengan air yang banyak jadi encer gitu, nggak usah. Dibikin agak lebih kental juga nggak boleh kok ya, nggak ada masalah. Jadi tidak perlu mengurangi jatah asupan cairannya terlalu banyak nanti konsumsinya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jacob. Selanjutnya dari Pak Alkodin Fahmi nih. Pertanyaannya, apakah yang varian sweet ini boleh dikonsumsi untuk penderita diabetes? Boleh, nggak masalah kok, bisa kok ya. Nggak masalah, untuk yang diabetes tetap boleh konsumsi yang cocoa flavanol sweet. Karena cocoa flavanol sweet itu kita nggak pakai gula, tapi kita pakai stevia. Jadi aman bahkan untuk yang diabetes gitu. Jadi boleh-boleh aja ya. Kalau memang sukanya yang sweet, boleh, nggak masalah. Ya, sama yang DTM juga kan manis juga. Bahkan kalau secara rasa malah DTM lebih manis lagi daripada cocoa flavanol yang sweet gitu kan. Nah, itu juga tenang aja. Kita juga di situ menggunakannya stevia, jadi aman buat teman-teman yang diabetes ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Jadi aman ya, Pak ya. Boleh konsumsi yang mana aja. Kalorinya juga tetap sama dengan yang original. Nanti mungkin bisa dilihat label belakangnya ya, Pak Alkodin ya. Selanjutnya dari Bu Justina, Dok, kalau untuk batu ginjal, pemakaiannya bagaimana? Kebetulan ipar saya kena batu ginjal dan kakinya sering bengkak. Oke, nah ini kalau untuk batu ginjal itu boleh konsumsi flavanol, tapi apakah bisa menghilangkan batu ginjalnya hanya dengan flavanol? Belum tentu, karena akan tergantung batu ginjalnya sebesar apa. Ya, akan sebesar apa. Kalau masih kecil sih mungkin masih bisa hancur dengan sendirinya. Tapi kalau dia besar, nggak bisa. Itu harus dilakukan tindakan medis ya, baik melalui laser maupun operasi gitu ya. Tapi di sini memang fokusnya adalah batu ginjal itu kan sebenarnya kalaupun sudah diobati itu tetap bisa timbul lagi ya. Jadi akan bergantung kepada pola hidup si pasien sendiri. Kalau seandainya kebiasaannya masih sama dengan yang menyebabkan kasus sampai batu ginjal ini, yang akan terjadi lagi batu ginjalnya gitu ya. Jadi harus banyak minum air putih ya, harus banyak minum air putih. Terus nanti biasanya kalau seandainya memang dia batunya besar dan akhirnya dilakukan laser atau dioperasi, itu nanti kan batunya itu akan diambil sampelnya untuk dilihat itu dia batu apa gitu ya. Apakah batu askorbik, batu urik gitu. Nanti itu akan dilihat supaya mengetahui ini sebenarnya karena kecenderungan konsumsi apa sampai bisa timbul batu ginjal tersebut. Nah, kalau seperti itu nanti next time itu harus dikontrol, jangan berlebihan ya. Tapi itu pun dikontrol pun nggak berlebihan mengkonsumsi suatu makanan yang bisa menyebabkan batu ginjal, tapi kalau minumnya nggak cukup sama aja ya. Minum air putih ya, harus air putih ya, yang dihitung bukan air warna-warni ya, air putih harus banyak ya supaya nggak kena batu ginjal lagi ya. Jadi ini nanti untuk konsumsi cocoa flavanolnya bisa mulai dari 10 gram, boleh yang original atau DTM-nya 2 saset per hari ya. Tapi ingat harus merubah pola hidup. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, selanjutnya untuk Ibu Sisi ya. Halo Bu Sisi, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih Bu Sisi. Sehat selalu Dok Win dan Kak Diana. Mau tanya Dok, kalau untuk anti-aging untuk usia di atas 50 tahun, konsumsinya berapa banyak ya Dok dalam sehari? Terima kasih. Oke, nah kalau untuk anti-aging sebenarnya mulai dari 5 gram original juga udah mulai kok efek anti-agingnya sebenarnya. Nah, cuman tadi ya balik lagi kan kebutuhan tubuh orang berbeda-beda ya, beda-beda. Jadi akan kembali lagi
kondisi tubuhnya seperti apa. Mungkin kita pengen hanya sekedar untuk anti-aging, tapi bisa jadi sebenarnya di tubuhnya sendiri sudah ada masalah-masalah kesehatan yang mungkin belum dideteksi, sehingga pada saat dikonsumsi, jatah flavanolnya itu jadi terbagi-bagi gitu. Nah, jadi nanti boleh disesuaikan aja dosisnya ya, tapi bisa mulai dari 5 gram ya, 5 gram. Nanti boleh dinaikkan kalau seandainya kira-kira masih kurang. Kalau yang untuk original, kalau DTM 1 saset, mulai dari 1 saset ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga cukup membantu ya Bu Sisi ya. Selanjutnya dari Bu Mardiana, apakah pasien stem cell tetap aman mengkonsumsi flavanol? Kalau aman, bagaimana cara mengkonsumsinya supaya cepat memperoleh hasilnya nih, Dok? Oke, ini maksudnya pasien stem cell bagaimana ya? Maksudnya apakah pasiennya konsumsi stem cell begitu? Oke, mungkin Bu Mardiana bisa menyalakan mikrofonnya Ibu untuk supaya lebih jelas dari pertanyaannya Bu untuk pasien stem cell. Halo Bu Mardiana. Ya, halo. Halo, Ya, selamat gini, pagi, gini selamat dok. sore, silakan Heeh. Ibu. Ini downline saya. Downline saya itu dia penderita jantung, dia udah pasang ring. Kemudian gulanya tinggi, sama triglyceridnya juga tinggi sampai 450. Kemudian dia disarankanlah sama keluarga untuk perawatan stem cell. Itu terus dia sempat tanya apakah saya aman mengkonsumsi flavanol, terus sebaiknya seperti apa. Nah, saya belum tahu, makanya saya mau tanya gitu dok. I see, itu maksudnya ya oke. Ya, kalau untuk kasus seperti ini boleh, nggak ada masalah ya, konsumsi cocoa flavanol dikombinasi dengan terapi stem cell, boleh banget, justru malah bisa semakin bersinergi untuk efeknya gitu ya, malah bisa semakin bersinergi. Tapi kalau saya lihat dari penyakit-penyakitnya, justru saya lihat sih kalau kayak gitu untuk konsumsi cocoa flavanolnya itu sebaiknya kalau mau minum yang original itu bisa mulai dari 15 gram, atau kalau mau minumnya yang DTM bisa mulai dari 3 saset. Nah, nanti DTM 3 saset. Ya, 3 saset, atau yang original itu 15 gram. Nanti disesuaikan ya, dievaluasi, sudah berasa efeknya bagaimana, kalau kira-kira belum terlalu efektif, bisa dinaikkan dosisnya, ya, secara bertahap. Nah, itu nanti paling kalau seandainya ada terapi stem cell juga, mungkin ada minum obat-obatan juga, paling dikasih jarak waktu aja untuk konsumsinya. Ya, gitu. kalau itu sudah. Iya, paling dikasih jarak waktu aja sekitar setengah jam sampai 1 jam juga cukup kok untuk konsumsinya. Ya. Baik dok. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Mardiana, semoga sehat selalu ya Bu. Ya, terima kasih, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Oktrianis, mohon petunjuk untuk pemakaian flavanol untuk penanganan kanker darah dan kanker payudara. Terima kasih, Dokter. Nah, ini sama ya, mau kanker darah, kanker payudara, kanker otak, kanker apapun ya, pokoknya untuk masalah, bahkan nggak cuma kanker ya, kanker dan tumor, saya selalu mengatakan kedua-duanya ya, baik tumor ganas maupun tumor jinak, itu penanganannya sama. Cocoa flavanol sifatnya adalah paliatif ya. Jadi sifatnya adalah supporting. Dia membantu untuk menekan aktivitas dari si sel kankernya, termasuk juga membantu untuk melindungi sel-sel sehat dari akibat dari radikal bebas pengrusakan yang dilakukan oleh si sel kanker maupun dari kemoterapinya gitu ya. Jadi di sini memang sifatnya adalah untuk mensupport terapi utama. Jadi kalau untuk kanker darah, kanker payudara kan biasanya menjalani kemoterapi ya, menjalani kemoterapi, dan saya sangat menganjurkan sekali untuk tetap
dilakukan kemoterapinya. Jadi jangan jadi nggak kemoterapi ya karena konsumsi flavanol terus jadi stop kemoterapinya, jangan ya. Justru dikombinasi dengan konsumsi kokoa flavanol bersamaan juga sambilan juga dengan kemoterapi itu akan semakin meningkatkan keberhasilan dari terapi kemoterapinya dan juga bisa membantu untuk mengurangi efek samping akibat dari terapi tersebut. Biasanya kan kalau pasien-pasien cancer itu nggak mau kemoterapi itu justru karena efek sampingnya gitu ya. Rambut jadi rontok, kulit jadi hangus, mual-mual, muntah, terus juga badan sakit semuanya ya. Oh, nggak enak banget gitu kan, nggak enak banget, makanya malah jadi nggak mau. Akhirnya malah jadi stres, makin ketakutan, yang ada malah bukannya makin bagus, sel kankernya malah makin berkembang. Makanya image-nya kemoterapi itu jadi jelek. Padahal bukan gara-gara kemoterapinya, tapi karena stres tersebut. Ya, stres akibat dari efek samping si kemoterapi, itulah yang akan memberi makan bagi sel kanker kita, jadi dia malah jadi makin berkembang gitu. Nah, disinilah akan bekerja kokoa flavanol ya. Bisa membantu supaya para pasien kanker itu bisa jadi lebih moodnya lebih bagus, bisa menjalani terapi kemoterapinya dengan lebih baik ya, dan juga lebih menyenangkan, nggak terlalu sakit, sehingga ini akan membuat dia jadi lebih positif dan malah bisa meningkatkan hasil yang lebih baik untuk terapi kemoterapinya. Nah, untuk dosisnya sudah jelas ya, dosisnya tidak bisa rendah kalau kasus seperti ini. Dosisnya harus tinggi. Mulai dari biasanya sih kalau untuk kasus kanker seperti ini saya paling anjurkan sih original ya. Itu mulai dari 15 gram. Ya, nanti ditingkatkan secara bertahap. Jadi memang kan di sini kan kita harus adu kuat ya antara sel kankernya dan juga terapi-terapi yang kita lakukan. Jadi memang kita pun harus lebih agresif, nggak bisa pelan-pelan banget gitu ya. Jadi nanti bisa mulai dari 15 gram dulu. Kalau udah enak, udah mulai bisa menyesuaikan tubuhnya bertahap ditingkatkan ya. Jadi 20, 25, 30 dan seterusnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Oktrianis. Apakah sudah cukup jelas, Bu? Di sini Bu Oktrianis menyalakan kameranya ya. Baik, terima kasih Bu Oktrianis. Semoga sehat selalu ya, Bu. Selanjutnya dari Bu Siti Sunarsi. Kalau buat orang yang BAB berdarah gimana ya, dokter? Oke, nah kalau untuk BAB berdarah nanti ini akan tergantung case-nya lagi. BAB berdarahnya karena apa? Ya, karena kalau BAB berdarah itu bisa karena macam-macam. Bisa karena hanya ambeien aja, atau bisa karena ada masalah di saluran pencernaannya sendiri gitu ya. Ada luka di lambung, atau ada luka di usus, kan bisa macam-macam. Jadi ini akan tergantung BAB berdarahnya itu karena apa. Nah, dengan lebih jelas BAB berdarahnya karena apa, itu akan lebih mudah untuk kita membaca situasi yang kita hadapi ya, sehingga terapinya bisa lebih tepat sasaran gitu. Tapi sih intinya begini, selalu saya katakan konsumsi kokoa flavanol itu kan dia pada dasarnya adalah melebarkan pembuluh darah ya, melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah itu bisa lebih lancar. Nah, cuman kasusnya kalau seperti ini kan dia BAB berdarah, artinya apa? Ada pembuluh darah yang terbuka gitu kan, sehingga darahnya keluar. Nah, kalau kasusnya seperti ini, makin dibuka, itu darah bisa makin ngocor. Gitu. Jadi kalau kasusnya yang berdarah-darah ya, jadi ini nggak hanya pada BAB berdarah ya, ini berlaku untuk semuanya. Yang lagi perdarahan aktif, itu jangan dikasih dulu flavanolnya. Karena nanti bisa makin berdarah. Ya, kapan boleh kasih flavanol? Setelah perdarahannya berhenti dulu. Jadi tangani dulu perdarahannya, baru nanti setelah itu dikonsumsi kokoa flavanolnya untuk mempercepat proses recovery-nya. Tapi jangan pas lagi berdarah-darah dikasih kokoa flavanol, itu malah nanti bikin makin berdarah. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya ya, dok. Dari Bu Siti Rohani. Assalamualaikum, Bu Dokter. Saya mengidap MAH. Di awal saya konsumsi yang sweet. Saya merasa pedih di dada. Gimana selanjutnya saya yang harus konsumsi ya, dok?
Oke, kalau untuk yang mah memang kita sih lebih menganjurkan konsumsinya yang DTM ya. Tapi konsumsi DTM pun bukan di atas lidah, tapi di bawah ya, supaya nggak jadi ketetelan ke ludah terus masuk saluran cerna, ya ujung-ujungnya ke lambung lagi ya, sama juga sih, itu bisa men-trigger yang punya mahnya sensitif. Atau bisa juga kalau memang mau tetap minumnya yang sweet atau original, itu bisa minumnya setelah makan ya. Jadi minumnya nggak usah sebelum makan, minumnya setelah makan aja ya, minumnya setelah makan. Dan nggak masalah kalau seandainya dikombinasi dengan obat mah. Ya, boleh-boleh aja kok. Jadi teman-teman jangan khawatir, konsumsi Flavanol bukan berarti nggak boleh minum obat. Memang ada beberapa kita pengennya justru konsumsi Flavanol biar nggak perlu minum obat. Betul, tapi ini akan tergantung tubuh masing-masing, ya kan? Jadi untuk di awal tubuh kita itu kan walau bagaimanapun memang sudah punya masalah. Seperti saya katakan tadi, nggak bisa kita konsumsi Flavanol masih di awal udah langsung wah gitu. Kita berharapnya langsung sembuh semua, nggak bisa juga. Seperti tadi kerjanya dia itu bukan seperti itu, tidak seperti obat ya, tapi dia akan membantu untuk memperbaiki sel-sel kita yang rusak supaya fungsinya bisa kembali normal. Di mana itu butuh waktu. Makanya biasanya untuk di awal konsumsi yang memang mungkin punya mah, nggak masalah, minum aja dulu obat mah. Minum obat mah, makan, habis itu minum Flavanolnya. Boleh gitu ya. Atau kalau seandainya memang mau coba nggak minum obat mah, boleh juga. Coba aja dulu makan habis itu minum Flavanol. Kalau seperti itu aman, ya udah seperti itu aja cara minumnya. Flavanol itu nggak harus diminum pada saat perut kosong. Boleh disesuaikan kok, nggak ada masalah ya. Minum setelah makan. Tapi kalau ternyata setelah makan pun masih perih, berarti memang harus minum obat mah. Jadi untuk sementara minum dulu aja obat mahnya, nggak apa-apa. Nanti bertahap pelan-pelan bisa dilepas kok nanti obat mahnya. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Neti. Dok mau tanya yang batu ginjal dan ada kista minum DTM dan ori. Tapi efeknya jadi sesak. Apa detox dan bisa diteruskan konsumsi kah? Terima kasih. oke. Nah ini sebenarnya bisa macam-macam sih ya. Sesaknya apakah memang karena habis konsumsi atau habis ada yang lain gitu. Karena bisa macam-macam banget. Nah, ini ibaratnya sesaknya juga timbul berapa lama setelah konsumsi gitu. Bisakah karena detox? Mungkin aja, tapi memang agak jarang ya. Agak jarang detox itu justru malah mengakibatkan sesak gitu. Karena eh sesak itu bukan salah satu gejala detoksifikasi gitu, bukan salah satu bentuk detoksifikasi. Dan ini juga sesaknya apakah memang sesak nafas karena pernafasan atau sesak karena seperti ada yang menyesak di dada. Nah, kadang-kadang ini juga sebenarnya adalah bentuk mah ya. Bentuk mah jelas itu kayak nyesek. Nah, jadi sebenarnya bukannya sesak karena sesak nafas, tapi sesak karena mah bisa juga. Jadi bisa berbagai macam ya. Jadi memang mungkin harus agak digali dulu sih ini. Sesaknya sesak yang seperti apa, berapa lama setelah konsumsi baru timbul sesaknya ya. Terus juga biasanya sih kalau kasus seperti dan ibaratnya ada alergi nggak gitu, ada alergi nggak terhadap kandungan-kandungan di dalam DTM maupun ori. Nah, jadi memang ini harus ditelaah lebih lanjut dulu sih ya supaya kita bisa lebih jelas. Nah, kalau untuk apakah terus dikonsumsinya sebenarnya akan tergantung. Selama itu bukan reaksi alergi nggak masalah, konsumsi lanjutin aja ya, lanjutin aja. Banyakin minum air putihnya. In case kalau seandainya ini memang prediksinya ada kemungkinan lebih ke mah malah. Nah, itu berarti di-change aja minumnya ya. Minumnya jangan sebelum makan tapi lebih kepada setelah makan aja. Ya, setelah makan kombinasi sama obat mah kalau perlu. Kalau memang nyesek banget ya, nggak apa-apa. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Bu Siti Rohani. Nanya satu lagi nih, Dok. Anak saya pernah hamil, keguguran, udah 2 tahunan. Saat ini belum juga hamil. Bagusnya konsumsi yang mana ya, Bu?
Silahkan. Oke, yang mana aja boleh ya, yang mana aja boleh. Tapi saran saya konsumsinya berdua ya Bu. Jadi jangan hanya eh, yang wanita saja, tapi prianya juga ya. Jadi suami istri sama-sama mengkonsumsi. Karena untuk terjadinya kehamilan itu tidak hanya peran wanita semata, tapi peran kedua belah pihak ya. Jadi melibatkan kualitas yang baik dari sisi sel ovumnya maupun sel spermanya. Jadi harus dua-duanya sama-sama baik gitu ya. Nah, jadi juga kan supaya juga menjaga untuk memastikan kualitas nanti janin yang hasil pembuahan tersebut juga kualitasnya yang baik supaya jadi bisa lebih kuat janinnya gitu ya. Untuk konsumsi flavanol yang mana aja boleh. Yang original boleh, DTM boleh, sweetnya boleh. Nah, untuk yang prianya bisa ditambahkan dengan flavanol men juga ya. Jadi kombinasi dari original, sweet atau DTM dikombinasi dengan flavanol men. Itu supaya semakin meningkatkan kesuburan gitu ya dari kedua belah pihak. Oke, nah nanti juga sekalian juga diatur untuk kapan waktu berhubungan. Jadi waktu berhubungan juga penting banget ya, karena kan memang kan sel ovum itu berbeda dengan sperma ya. Kalau sperma kan selalu ada, kalau sel ovum kan nggak selalu ada. Ovum itu cuma ada sekali sebulan doang. Gitu, hanya 1 kali sebulan dia keluar. Nah, itulah nanti yang dinamakan masa subur. Jadi usahakan hitung kapan masa suburnya supaya berhubungannya itu usahakan tepat pada saat masa subur supaya probabilitas atau kemungkinan untuk terjadinya kehamilan bisa lebih tinggi lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik. Semoga cukup jelas, Bu Siti Rohani ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya juga sudah habis nih, Dok. Mungkin kita bisa langsung ke Lucky Wheel aja kali ya, Bapak Ibu ya. Mungkin udah pada penasaran banget nih siapa yang akan mendapatkan satu pouch Pure Acticoa. Oke, mungkin bisa dibantu untuk Lucky Wheel nih, kita bisa mulai. Kira-kira siapa yang akan beruntung untuk mendapatkan hadiah Pure Acticoa pada seminar kesehatan online hari Jumat tanggal 24 Maret. Mungkin bisa dibantu untuk share Lucky Wheels-nya. Silahkan dari tim manajemen. Oke, baik kita lihat ya siapa yang beruntung nih kira-kira untuk mendapatkan hadiah satu pouch Pure Acticoa-nya. Oke, kita bisa pilih ya. Semoga Bapak Ibu yang beruntung yang keluar namanya masih ada ya di seminar kesehatan hari ini ya, masih hadir sertanya. Ibu Melani. Baik, Bu Melani kita cek. Oh, masih ada Bu Melani. Selamat Bu Melani mendapatkan satu pouch Pure Acticoa ya. Untuk pengiriman dan pengambilan hadiah Bu Melani mungkin nanti bisa menghubungi nomor customer relation kami. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Nanti bisa langsung menghubungi ya, Bu, ya, atau bisa langsung datang ke kantor Bu Melani. Nah, besok kalian ada pesanan ke kantor juga. Oke, baik. Terima kasih, Bu Melani. Semoga sehat selalu. Nah, oke, baik, Bapak Ibu. Itu dia untuk pemenang hari ini ya. Oke, untuk pemenang seminar kesehatan hari ini. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk seminar kesehatan sore hari ini. Seminar kesehatan untuk sore hari ini kita ketemu lagi di minggu depan di hari Selasa di seminar kesehatan offline dan juga di hari Kamisnya di seminar kesehatan online. Selamat berbuka puasa 1 jam lagi ya Bapak Ibu semua. Semoga puasa kita bisa tetap lancar sampai nanti hari kemenangan tiba. Kalau begitu saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat sore semua. Selamat sore Mbak Diana, selamat sore Dr. Terima Winda. kasih.
kasih, Bu. Selamat menjelang berbuka. Terima kasih, Mbak Diana, Dokter Linda. Terima kasih, Bu Rusna. Jangan lupa minum flavanol nanti ya setelah berbuka puasa ya. Siap. Wah. Baik, terima kasih semua.